Di mana Ustadz Kainama di sini jelas mengatakan bahwa orang Kristen tuh mengimani Islam katanya sebagai komunitas yang kudus. Jadi dia bilang persekutuan orang yang kudus. Karena orang Muslim yang menjaga kekudusan pada saat beribadah. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas kembali tentang Ustadz Kainama. Kalau teman-teman mengikuti semua video saya, setidaknya sudah 10 video yang saya bahas tentang Ustadz Kainama ini. Dan 10 video ini saya sudah buatkan playlistnya. Jadi buat teman-teman yang belum nonton, silahkan tonton dulu videonya. Sehingga mengerti apa sih sebenarnya kebanyakan konten dari Ustadz Kainama ini. Ya jelas, kontennya adalah pemelesetan ajaran dari Kristen. Dia tidak mengajarkan Kristen yang benar-benar ajaran seperti fakta yang ada, tapi dia plesetin supaya seakan-akan Kristen itu salah. Seakan-akan Kristen itu salah. Padahal nggak salah, guys. Dalam kesempatan ini juga, saya mengajak teman-teman semuanya untuk mengikuti atau mensubscribe channel cadangan saya juga. Kalau sewaktu-waktu channel ini ada apa-apa, jadi sudah ada cadangannya, guys. Jangan lupa ya untuk subscribe di channel cadangannya juga. Oke, langsung aja kita akan bahas tentang Ustadz Kainama ini, yang mana beliau mengatakan bahwa orang Kristen itu sebenarnya mengimani Islam. Islam yang bagaimana? Islam yang kudus. Tapi saya heran kok, ngapain Kristen mengimani Islam? Kristen yang mengimani Kristen, bukan mengimani Islam. Ya kita tahulah, itu adalah salah satu contoh cocokmologi yang dilakukan oleh Kainama. Mari kita langsung aja nonton videonya supaya kita paham bagian mana sebenarnya yang ia kutip sembarangan dan dia mencoba mengkait-kaitkan dengan agamanya yang baru. Sebenarnya sih kalau dia Islam ya silahkan Islam aja lah pakai nama. Nggak usah lagi korek-korek agama sebelumnya. Atau kecuali mungkin dia belum bisa move on, kan gitu guys. Kita langsung aja ya, kita cek videonya. Gereja yang kudus dan am. Gereja yang kudus dan am. Katanya tadi yang kudus itu Yesus. Sekarang kok gereja kudus, bangunannya kudus. Ada terus Ustaz. Di bagian yang pertama ini, dia sebenarnya mengutip, kalau teman-teman tahu, itu adalah yang dikutip adalah pengakuan iman rasuli. Dan dia mencoba kayak bikin gestur kayak menyesal. Ada, katanya yang kudus itu Tuhan, kok sekarang gereja, bangunannya. Dengan jawaban ini sebenarnya saya tahu bahwa Ustadz Kainama ini pun sebenarnya nggak tuntas kuliah mengenai eklesiologi. Saya akan membahasnya berdasarkan eklesiologi ya, ilmu yang mempelajari tentang eklesia atau gereja, eklesiologi. Eklesia gereja, ilmu, logi kan. Kayak biologi, ilmu yang mempelajari tentang apa, geologi tentang apa begitu ya. Ini eklesiologi tentang gereja dan Ustadz Kainama saya akan kuliahi Anda dalam beberapa waktu. Perhatikan video ini bahwa Anda sebenarnya tidak tuntas dalam memahami tentang gereja. Apakah benar yang kudus itu bangunan gereja gedungnya dan bukan Tuhan? Nah, jika teman-teman tahu, seperti yang saya bilang bahwa yang dikutip oleh Kainama adalah pengakuan iman rasuli. Ini adalah pengakuan bapak-bapak gereja dulu ya, rasul yang dipelihara atau yang dilestarikan sampai sekarang sebagai pengakuan di gereja-gereja. Dikatakan di sini yang bagian bawah ini guys, aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. Gereja yang kudus dan am. Apa yang dimaksud dengan gereja yang kudus dan am? Apakah ini berarti bukan Tuhan yang kudus? Ya enggak. Tuhan adalah kudus sebab gereja adalah yang dipanggil oleh Tuhan keluar dari kegelapan menuju terang, maka gereja adalah kudus. Apakah gereja yang dimaksud di sini adalah gereja adalah bangunannya? Ya enggak guys. Teman-teman semuanya harus tahu bahwa Yesus itu kudus, Tuhan itu kudus, dan gereja juga kudus. Gereja apa ini? Gereja tuh ada dua. Ini harus dipahami baik-baik. Tidak hanya satu. Yang dibilang oleh Kainama itu hanya satu saja jenis gereja, gedungnya. Padahal gereja nggak sesimpel itu, gengs. Gereja itu ada dua ya. Yang pertama adalah gereja yang bersifat organis. Dan yang kedua adalah gereja bersifat organisasi. Saya akan jelaskan yang dinamakan gereja dalam bentuk gedung ya. Gereja organisasi itu gereja yang bersifat organisasi atau kita bisa biasa kenal dengan
administrasinya ada, gedungnya ada, dan lain-lain. Seperti misalnya gereja HKBP, Huria Kristen Batak Protestan, ada gereja BNKP, Banua Niha Kristo Protestan. Ini di Nias, ini di orang-orang Batak ya. Kalau gereja Batak Karo Protestan ini GPKP, nah ini Karo ya, Batak Karo. Gereja Metodis itu GMI. Terus ada gereja Kalimantan Evangelis GKE, ada gereja Masei Injili Sangihe Talaut Gemis, ada Gemim, ini gereja Masei Injili di Minahasa, orang-orang Manado. Ada juga gereja Pantai Costa di Indonesia GPDI, ada gereja Bethel Indonesia GBI. Ini gereja bersifat organisasi. Organisasi ini berarti bentukan dari manusia untuk membuat sebuah komunitas yang ada ya. Jadi kalau Ustadz Kainama hanya memahami sebatas gereja bentuk fisik dan gedungnya, itu hanya bersifat organisasi. Lalu yang dibilang sebagai gereja yang kudus dan am itu dalam arti apa? Ya jelas itu dalam arti organis. Sebelum jauh menjawab itu, nanti saya akan sekalian jawab di mana Ustadz Kainama di sini jelas mengatakan bahwa orang Kristen itu mengimani Islam katanya sebagai komunitas yang kudus. Persekutuan orang kudus. Persekutuan orang kudus. Mereka percaya sebetulnya dengan majelis. Mereka bilang persekutuan, bersekutu. Ini majelis. Jadi mereka tahu bahwa orang Muslim ini suka berkumpul, bersekutu. Disebutnya majelis. Jadi dia bilang persekutuan orang yang kudus. Karena orang Muslim yang menjaga kekudusan pada saat beribadah. Jadi menurut Kainama ini persekutuan orang kudus itu majelis nih, jemaat, kaum Muslim, Islam, itu majelis dipercaya itu oleh orang Kristen sebagai persekutuan yang kudus. Nah inilah yang saya bilang, kalian semuanya kalau dapat ajaran dari Kainama mesti hati-hati. Ini penipuan yang dilakukan Kainama secara terang-terangan. Ya pengakuan iman rasuli itu kalau dibilang persekutuan orang kudus yang dimaksud siapa? Yang dimaksud ya kita orang yang sudah diselamatkan dari gelap menuju terang, yang diselamatkan di dalam nama Yesus Kristus, percaya kepada Yesus, membuat sebuah perkumpulan, itu yang disebut sebagai persekutuan orang kudus. Dan yang di dalam teologi, yang di dalam Alkitab juga disebut sebagai jemaat atau gereja. Saya akan membahasnya, teman-teman jangan beranjak dulu supaya memahami ini dengan baik. Mari kita langsung aja bahas ya. Kita akan masuk ke dalam gereja bersifat organis atau persekutuan orang kudus. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Perhatikan di sini ya. Kita semuanya yang percaya Yesus, yang diselamatkan oleh Yesus Kristus sebagai bangsa yang terpilih, bangsa yang kudus. Lalu bagi mereka yang tidak percaya Yesus, ya tidak menjadi bangsa yang kudus dan tidak menjadi bangsa yang terpilih. Itu dari sudut pandang Kristiani. Umat kepunyaan Allah sendiri supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar. Nih, perhatikan. Kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nya besar di sini. Nya besar di sini siapa? Tuhan atau Yesus Kristus yang adalah terang. Kemudian ini dikatakan kamu keluar. Nah, inilah ek. Ek itu keluar dari kegelapan. Kaleo dipanggil keluar. Kaleo adalah memanggil. Ek itu berarti kamu keluar. Dan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Inilah yang disebut sebagai persekutuan orang kudus. Ini adalah orang yang kudus. Orang yang kudus adalah orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang. Nah kemudian ketika dipanggil keluar secara individu ini teman-teman, kita akan tahu bahwa mereka akan membuat sebuah persekutuan yang disebut sebagai persekutuan kudus. Yang dikuduskan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kalau kita lihat sendiri ya, di dalam bahasa Yunaninya dalam Matius 16 ayat 8, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan Allah maut tidak akan menguasainya. Jemaatku ini dalam bahasa Yunaninya memakai kata eklesian atau eklesia. Nah, eklesia ini adalah persekutuan itu, orang kudus yang membentuk sebuah
jemaat. Jadi bukan majelis. Eklesia atau jemaat inilah yang juga kita sebut sebagai gereja. Gereja yang bersifat apa? Gereja yang bersifat organis, yaitu di dalam dirinya sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Itulah gereja bersifat organis. Manusia yang sudah keluar dari kegelapan menuju terang inilah mereka disebut orang kudus. Dan ketika orang kudus ini bertemu dengan orang kudus lainnya, mengikat satu persaudaraan, mengikat satu persekutuan, itu disebut persekutuan orang kudus. Dan inilah yang disebut dengan gereja. Jadi gereja tidak sebatas bangunan doang, bangunan saja yang bentuk fisik yang kamu lihat, tetapi gereja itu adalah diri kita. Itulah kenapa di dalam Alkitab juga disebut sebagai tubuhmu adalah bait Allah. Tubuh kita ini adalah bait Allah, yang artinya tubuh kita ini adalah gereja, yaitu orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Selain itu sebenarnya persekutuan juga di dalam bahasa Yunani tidak hanya eklesia, guys. Dalam Kisah Para Rasul 2:42 dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Bahasa Yunani yang dipakai adalah koinonia. Jadi dalam pelayanan gereja itu ada dua, koinonia dan diakonia. Diakonia itu lebih kepada kita membantu orang yang kesusahan, tapi koinonia itu bersifat persekutuan. Jika kita melakukan ibadah bersama, kita melakukan dengan orang lain dalam peribadahan, dan itu namanya persekutuan. Kalau ibadah secara pribadi ya jelas itu sendiri-sendiri, itu tidak bisa disebut sebagai persekutuan. Apakah kalimat yang dikutip oleh Kainama itu bisa dikaitkan dengan agama Islam? Ya jelas enggak. Enggak ada hubungannya sama sekali. Itu hanya penipuan yang dilakukan oleh Kainama saja. Nah teman-teman, eklesia sendiri memiliki beberapa arti ya. Saya akan menyampaikan di sini. Yang pertama, pertemuan rutin diadakan untuk tujuan tertentu. Dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 39 dikatakan, dan jika ada sesuatu yang lain yang kamu kehendaki, baiklah kehendakmu itu diselesaikan dalam sidang rakyat yang sah. Ini eklesia. Ada perkumpulan sidang untuk melakukan sesuatu rapat dan lain-lain, itu persekutuan. Tapi ini tidak disebut sebagai persekutuan yang kudus. Misalnya kalian ngumpul-ngumpul disebut persekutuan, tapi ngumpul-ngumpul mabuk, apakah itu persekutuan orang kudus? Ya enggak gitu loh. Yang kedua, perkumpulan orang Israel. Kata ini dipakai untuk menunjukkan perkumpulan orang Israel. Teman-teman bisa lihat dalam Kisah Para Rasul, teman-teman juga bisa lihat dalam Ibrani. Ibrani 2 ayat 12 katakan, katanya aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Jemaat ini pakai eklesia, tapi jemaat di sini adalah perkumpulan yang dinamakan di sini sebagai perkumpulan orang Israel. Yang ketiga, gereja atau jemaat Kristen itu juga memakai kata eklesia sebagai pertemuan gereja, 1 Korintus 11 ayat 18 dan lain-lain. Sebagai kelompok orang Kristen yang tinggal di satu tempat. Nih, sebagai gereja universal di mana semua orang percaya berada di situ. Gereja Tuhan atau Kristus, itulah eklesiastikal. Nah, dalam 1 Tesalonika 2 ayat 14, sebab kamu saudara-saudara telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Sampai di sini clear lah apa yang dimaksud dengan persekutuan orang kudus. Itu hanya menunjuk kepada perkumpulan dari orang-orang yang percaya kepada Yesus. Sebab orang-orang yang percaya kepada Yesus adalah mereka yang keluar dari kegelapan menuju terangnya yang kudus. Dan ini disebut sebagai persekutuan orang kudus. Ini juga yang disebut sebagai gereja, eklesia, perkumpulan orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Memang manusia-manusia di dalamnya memiliki dosa, tetapi sudah dikuduskan oleh darah Yesus, sehingga menjadi layak untuk bersama-sama bersekutu menghadap Tuhan. Jadi hati-hati terhadap pengajaran dari Ustadz Kainama. Dia ini berbahaya. Kenapa? Karena dia masuk ke dalam Muslim mengajarkan Kristen yang salah. Jadi tolong untuk teman-teman Muslim semuanya, cross check baik-baik apa yang dia ajarkan. Jangan sampai kalian semuanya tertipu oleh Ustadz Kainama yang memplesetkan setiap ajaran Kristen yang diajarkan kepada orang lain. Terima kasih, mudah-mudahan ini semuanya membuat kita semakin mengerti dan berguna untuk kita semuanya. Jangan lupa sekali lagi untuk mensubscribe juga channel cadangan dari Luis Prasetyo yang saya sudah tuliskan di link deskripsi di bawah ini.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.